Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul lisani yafqahu qawli amma ba'd. Al-Fatihah. Al-Aqabatul Ula, hadil Aqabatul Ula. Aqabah itu asal makna jalan di gunung, jalan yang terjal, yang sudah didaki, bukan jalan yang mulus, bukan jalan lurus, bukan jalan yang rata. Wa Aqabatul Ula itu Aqabatul ilmi, itu Aqabah ilmi atau jalan memilih ilmu. Jadi artinya orang mencari ilmu, orang menuntut ilmu itu harus melewati masyarakat atau kangelan-kangelan. Isbatnya orang berkendaraan bukan di jalan yang mulus, terjal di pegunungan. Jadi banyak sekali ujian-ujian. Orang mencari ilmu itu merupakan tanda orang tersebut dikehendaki oleh Allah kebaikan. Qala sallallahu alaihi yuridillah bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, maka orang tersebut oleh Allah diberi kefahaman di dalam ilmu. Artinya hadis tersebut merupakan bisarah, kabar gembira dari Rasulullah, yang mana untuk mengetahui siapa orang yang baik, siapa orang yang dikehendaki oleh Allah baik, ini kita tidak tahu apakah nasabnya atau jabatannya, namun alamatnya ada. Alamatnya orang yang dikehendaki oleh Allah baik, orang yang dikehendaki oleh Allah bahagia, orang yang dikehendaki oleh Allah selamat, itu alamatnya orang yang mau mencari ilmu. Dalam konteks sekarang, orang yang mau belajar di pondok pesantren. Nanti kalau orang dikehendaki oleh Allah baik, tentu oleh Allah akan diuji. Qala sesama yuridillah bi khairan yusib minhu. Barang siapa dikehendaki oleh Allah baik, maka orang tersebut oleh Allah diuji, diberi musibah. Sabar apa tidak, ridho apa tidak. Bila mana orang tersebut sabar ridho, maka orang tersebut akan diberi keberhasilan oleh Allah, dan orang tersebut akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang mencari ilmu ini banyak sekali ujian-ujiannya. Kadang weselnya pas-pasan, kadang di pondok sakit. Fakulu maka ucap sampai sun wabillahi lan itu kelan Allah at-taufiqu tapi tulung. Orang bisa mencari ilmu itu sebab mendapatkan taufik atau pertolongan dari Allah. Orang bisa ibadah karena mendapatkan taufik dari Allah. Orang bisa beramal kebaikan karena mendapatkan taufik dari Allah. Orang bisa mengaji, orang bisa dihadir majlis ilmi dan lain-lain. Ini merupakan sebab mendapatkan pertolongan dari Allah. Artinya pula orang bisa baik, ini sebab mendapatkan pertolongan dari Allah. Bapak mujahidin oleh Allah diberi kemudahan dalam masalah bisnisnya IT. Terus beliau oleh Allah diberi kemudahan pula mensyukuri, dengan arti hartanya digunakan untuk kebaikan-kebaikan. Ini merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan arti bagi orang kaya itu tidak ada kebaikannya kecuali dengan lomannya. Jadi orang kaya ini kebaikannya hanya di lomannya saja. Kalau orang kaya itu tidak loman, maka la khairolahu, tidak ada kebaikannya. Alhamdulillah, muhajidin kami ucapkan
dari Pondok Pesantren Blau ucapkan terima kasih jazakumullah khairan. Mudah-mudahan amal beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan beliau diberi panjang umur oleh Allah fi taatillah, amin ya rabbal alamin. Ya talibal khalasi wong kang nyubri slamet wal ibadah alaika natapana sabasra awan kawitane wa faqaka muga-muga paling taufik atau paling ditulung ing sira sapa Allah tetapi bil ilmi kan ilmu baik orang-orang yang orientasinya mencari keselamatan dan himmahnya beribadah atau prinsipnya yaitu kalau orang berkehendak menjadi orang baik maka supaya orang tersebut belajar ilmu, maksudnya ilmu di sini ilmu agama. Qala sasan talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim, mencari ilmu oleh Allah sangat difardukan bagi tiap orang Islam. Maaf, ilmu di sini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu Quran, ilmu hadis. Ini perbedaan-perbedaan hanya berkisar dengan ilmu yang ada hubungan dengan agama. Dalam Islam ilmu itu dibagi menjadi dua. Satu, ilmu yang hubungannya fardul ain, seperti orang bisa sholatnya benar, wudunya benar, bisa mandi besar secara benar, bisa menyucikan najis dengan benar. Ini hubungannya fardul ain. Mau tidak mau orang harus belajar ilmu yang hubungannya dengan fardul ain. Adapun ilmu yang kedua yaitu ilmu yang dicari hukumnya fardul kifayah, yang mana fardul kifayah ini hubungannya dengan kemaslahatan atau kebaikan orang banyak. Seperti ilmu kedokteran, ini fardul kifayah, yang mana di suatu daerah harus ada orang yang belajar ilmu kedokteran. Sebab kalau sakit semuanya akan timpang. Ilmu pertanian juga fardul kifayah, harus ada orang yang belajar ilmu pertanian. Itu tahfidz Quran juga merupakan fardul kifayah. Namun adabnya atau tertibnya, orang yang menggeluti ilmu fardul kifayah ini tertibnya, syaratnya harus menggugurkan fardul ain. Kalau dia tidak mengukur fardul ain, maka dia berdosa. Jadi artinya bagi orang yang sekolah kedokteran atau sekolah umum, ini mau tidak mau harus mengerti caranya wudu, apa yang batalkan wudu, salatnya wudu, cara salatnya sholat, dan apa yang batalkan sholat, dan lain-lain dan seterusnya. Ada yang mengatakan talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim, itu adalah ilmu hal, dengan arti kalau orang berdagang maka dia harus mengerti ilmu dagang supaya tidak jatuh riba. Kalau orang haji maka orang harus mengerti ilmu haji supaya hajinya benar, sehingga hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Natabil ilmi kan ilmu. Jadi bagi orang yang orientasinya ingin selamat, ingin bahagia, ingin baik, maka orang tersebut harus peduli dengan mencari ilmu. Ilmu diamalkan. Saya dapat ilmu diamalkan dan diajarkan. Failah si ilmu iku al-qalbu iku pokok atau punjer ya pusat. Walilan iku si ilmu al-madu tenggon hubungannya ibadah. Jadi ibadah itu nanti ada sangkut pautnya dengan ilmu, atau amal itu ada sangkut pautnya dengan ilmu. Sebab bila mana orang amal tanpa ilmu, maka amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya ilmu itu merupakan pokok. Nanti ada yang gambarkan lagi, ilmu itu seperti pohonan, dan amal atau ibadah itu seperti buahnya. Jadi yang pokok itu adalah ilmu. Dengan ilmu akan melahirkan ibadah, dengan ilmu akan memunculkan amal. Wa'lam lan